Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting nih di era digital saat ini, yaitu tentang cybersecurity. Video ini merupakan rangkuman dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Michael, seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang cybersecurity. Mari kita pelajari bersama bagaimana dunia keamanan cyber bekerja untuk melindungi data dan sistem kita. Mari kita mulai. Baik, memahami cybersecurity modern dari segi teknologi, tim, dan implementasinya. Untuk pengenalan cybersecurity sendiri, cybersecurity adalah praktek melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Sebagaimana disebutkan tadi, cybersecurity adalah upaya untuk melindungi data, informasi, jaringan, infrastruktur, dan sistem dari serangan atau pelanggaran, baik dari dalam maupun luar. Yang menarik, cybersecurity bukan hanya tentang penggunaan alat-alat canggih atau keahlian teknis tinggi, tapi juga merupakan hasil kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Lanjut, struktur tim keamanan cyber melibatkan berbagai tim ya gitu. Ada red team atau lebih dikenal sebagai ya tim penyerang. Tanggung jawabnya adalah untuk melakukan pen testing terhadap sistem, untuk melaporkan kelemahan sistem sebelum dilakukannya hacking oleh pihak luar. Kemudian ada blue team yang bertugas untuk sebagai tim defensif, yaitu mencegah serangan yang dilakukan oleh red team maupun serangan hacker. Dan di antara dua tim ini ada yang menjembatani, menyeimbang, yaitu purple team atau memfasilitasi peningkatan di dalam detection dan defense. Jadi purple team ini mencakup keduanya ya. Lanjut, tim dalam cybersecurity terdapat beberapa tim khusus yang bekerja sama untuk memastikan keamanan sistem. Salah satu unit terpentingnya adalah Security Operation Center, yaitu merupakan pusat komando untuk pengawasan dan respons ancaman. Tugasnya yaitu memonitoring dan menganalisis aktivitas dan insiden keamanan gitu. Lanjut, di antara dari tanggung jawab dari SOC ini antara lain yaitu dibagi menjadi beberapa peran ya. Ada dari SOC Manager, kemudian Cyber Security Analyst level 1 untuk menghadapi insiden security. Kemudian ada Security Analyst level 2 untuk mencari tahu lebih lanjut dari insiden yang terjadi. Lalu ada Security Analyst level 3 yaitu Threat Hunter yang bertugas untuk mencari kelemahan yang ada dalam sistem. Kemudian ada Cyber Security Architect yang bertugas mendesain jaringan keamanan begitu ya. Lalu ada Cyber Security Compliance Auditor. Nah, beberapa teknologi yang ada di dalam cybersecurity. Di antaranya yaitu ada SIEM atau Security Incident and Event Management, berfungsi untuk mengelola dan menganalisis insiden keamanan. Jadi kalau ada insiden nanti tercatatnya di SIEM karena SIEM ini sebagai log jaringan keamanan. Kemudian ada SOAR atau Security Orchestration, Automation, and Response, berfungsi untuk mengotomatisasi respons terhadap ancaman. Jadi jika terjadi suatu ancaman maka akan dilakukan suatu langkah preventif dan ini dilakukan secara otomatis untuk pencegahan awal. Kemudian ada AV atau antivirus, EDR, Endpoint Detection and Response, XDR, Extended Detection and Response, dan MDR, Managed Detection and Response. Fungsinya yaitu untuk sistem deteksi dan respon untuk berbagai level keamanan. Selanjutnya ada IDS atau Intrusion Detection System dan IPS, Intrusion Prevention System. Bedanya apa? Kalau IDS atau Intrusion Detection System itu hanya mendeteksi ya. Sedangkan IPS itu dia ada langkah selanjutnya yaitu langkah preventif.
atau pencegahan jika terjadi suatu insiden. Selanjutnya ada NDR, Network Detection and Response, dan NAC, Network Access Control. Dan yang terakhir ada IAM, Identity and Access Management, dan PAM, Privilege Access Management. IAM ini fungsinya untuk memberikan akses kepada user atau karyawan yang ada di suatu institusi. Misalkan manajer personalia, maka di dalam sistem ini apakah dia diberi akses ke sistem mana saja begitu. Sedangkan untuk PAM, ya ini misal manajer bagian, maka dia akan mendapatkan akses ke misal kantor ruangan 1 dan server 2 begitu. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait SIEM dan XDR. Karena keduanya merupakan teknologi kunci yang digunakan dalam mengamankan sistem dari ancaman. Apa perbedaan SIEM dan XDR serta kemiripannya? Ditunjukkan dalam slide ini beberapa perbedaan dan persamaan. Jadi mungkin kita bahas dulu terkait SIEM. SIEM atau Security Information and Event Management bekerja berdasarkan normalisasi data dan analitik, yang artinya sistem ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, menstandarisasi formatnya, dan melakukan analisis mendalam. SIEM ini menggunakan framework Mitre Attack untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis serangan cyber. Sistem ini juga terintegrasi dengan SOAR atau Security Orchestration Automation and Response untuk memberikan respon otomatis terhadap ancaman. Selain itu, SIEM memiliki fungsi yang luas, diantaranya mencakup manajemen log, monitoring keamanan secara real time, serta membantu dalam proses audit dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Sekarang kita beralih kepada XDR. XDR atau Extended Detection and Response dibangun di atas fondasi EDR atau Endpoint Detection and Response. Ini berarti fokus utamanya yaitu kepada endpoint atau titik-titik akhir dalam jaringan. Sama seperti SIEM, nah ini merupakan kesamaan dengan SIEM. XDR juga menggunakan framework Mitre Attack untuk klasifikasi ancamannya. Namun, berbeda dengan SIEM, XDR memiliki kemampuan respons native, yang berarti dapat memberikan respons lebih cepat dan terintegrasi tanpa perlu sistem tambahan. Lalu, XDR difokuskan spesifik untuk deteksi dan respons terhadap ancaman. Dalam implementasi modern, banyak organisasi menggunakan kedua teknologi ini secara bersamaan. Jadi, bukan hanya menggunakan SIEM saja atau XDR saja, tapi dikombinasikan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih menyeluruh. SIEM memberikan gambaran besar dan manajemen keamanan yang komprehensif, sedangkan XDR memberikan kemampuan respons yang cepat dan level efektif pada endpoint. Salah satu contoh penerapan jaringan keamanan tadi itu ada pada kasus ini. Studi kasus analisis defacement website atau merupakan bentuk serangan cyber di mana penyerang mengubah tampilan visual sebuah website tanpa izin. Ini bisa dikatakan sebagai vandalisme digital yang dapat merusak reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan pengguna. Bagaimana dulu pernah salah satunya itu Telkom Indonesia websitenya pernah dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan anonimus begitu ya. Nah, implementasi dari keamanan cyber melibatkan penerapan teknologi dan prosedur yang mencegah dan merespons ancaman cyber, lalu memastikan integritas dan kerahasiaan data. Terakhir, kesimpulan dari pembahasan kali ini tentang cybersecurity yaitu kenapa kita sebagai mahasiswa dan profesional penting untuk memahami, yaitu untuk menghadapi tantangan dalam dunia digital saat ini. Cybersecurity memang bidang yang kompleks ya, namun sangat penting. Dengan kombinasi tim yang tepat, teknologi canggih, dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, organisasi dapat melindungi aset digital mereka dari berbagai ancaman cyber. Yang terpenting, cybersecurity adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tim IT atau keamanan. Maka dari itu, lebih baik jika
semua kalangan itu memahami tentang cybersecurity. Sekian, mungkin terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga rangkuman ini membantu pemahaman kita tentang dunia cybersecurity. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.